curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari waktu ke waktu kita selalu berjuang untuk berada dalam kondisi di mana kita mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua hamba Allah itu mendapatkan curahan rahmat. Ada waktu, ada tempat, ada aktivitas yang menyebabkan Allah mencurahkan rahmatnya. Nah, itulah yang selalu kita berusaha untuk mendapatkannya. Dan diantaranya adalah dengan berkegiatan belajar seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Beliau bersabda kepada para sahabat, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u biha." Jika kalian melewati kebun surga, maka nikmatilah kemewahan-kemewahan yang ada di dalam kebun surga tersebut. Sehingga para sahabat bertanya gitu ya kepada Rasulullah, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, kebun surga yang mana ya Rasulullah? Memang kita bisa lewat kebun surga kan gitu pertanyaannya. Maka Rasulullah menjawab, hilakul dzikr, lingkaran tempat kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita hari ini termasuk ya, walaupun masih memakai majelis Zoom-nya ya, termasuk mudah-mudahan inilah tempat kita mendapatkan rahmat Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, majtama'al qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bi bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum dalam sebuah rumah Allah ya, di sebuah rumah di antara rumah Allah ya, mereka membaca Al-Qur'an, mereka mempelajari kandungannya. Maka kalau ada kaum yang bersepakat berkumpul untuk mempelajari kandungan Quran, ya, membaca dan mempelajari kandungannya, maka Allah pastikan ya, Rasulullah bersabda yang pertama akan diturunkan sakinah, nazalat alaihimus sakinah, masya Allah. Tentu kita sangat membutuhkan ya ketentraman batin, ketenangan jiwa, ya, ketenangan hidup ya. Dan ini diantaranya kita bisa dapatkan di majlis seperti ini. Lalu kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah. Di majlis seperti inilah insya Allah Allah curahkan ya. Jadi bukan lagi nazal tapi ghasyiyat. Jadi tercurah rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita di sore hari Jumat ini hari terbaik ya. Mudah-mudahan inilah aktivitas terbaik kita ya, menggali nilai-nilai ilahiyah, menggali arahan-arahan dari Rasulullah ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi pencerahan dalam kehidupan kita dan memberi motivasi kita untuk selalu bersemangat melakukan beragam amal soleh. Jadi inilah kenapa rahmat Allah itu tercurah kepada orang-orang yang mau mengajar maupun belajar. Ya, kita tidak peduli ya mau berapapun jumlahnya ya, selama kita sudah bersepakat maka sama saja ya, saya mengisi 20 orang, 200 orang, 2000 orang ya, itu buat saya itu sama saja gitu, karena itu bagian dari rezeki Allah buat kita semua ya, siapapun ya berhak untuk mendapatkannya. Kedua, yang ketiga, wahafat sumul malaikah, ya, malaikat menaungi. Nah, kalau malaikat itu sangat suka, ya, menaungi itu artinya sangat suka dengan orang-orang yang belajar maupun mengajar. Kalau malaikat sangat suka, maka malaikat itu nggak pernah punya rasa iri, dengki, hasad ya. Yang ada hanyalah doa, ya, memohon kebaikan dan memohonkan ampunan. Jadi ini beruntung sekali ya selama kita mengikuti majelis ya, yang mendengar dengan seksama, insya Allah selama itulah malaikat memintakan ampunan. Selama itulah malaikat mendoakan kebaikan bagi kita. Dan yang terakhir, wa dzakarallahu fi man indah. Allah sebut nama mereka semua yang hadir di hadapan makhluk-makhluknya, yaitu malaikat-malaikat yang begitu banyak, yang kemudian Allah berikan persaksian kepada mereka ya, bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang pada sore hari ini melakukan aktivitas terbaik untuk bisa mendapatkan rahmat Allah. Maaf ini saya suara berisik dari rumah saya, ini lagi di tempat anak saya. Suaranya masuk saya. Maaf, yang berisik di sini bukan dari yang lain ya. Ini lagi di rumah cucu ya, lagi mengasuh cucu. Iya, saya lanjut ya. Baik, slide berikutnya.
Slide berikut. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya materi ya tadi sebelum ini. Materi yang diminta oleh teman-teman awalnya di Kerawang ya, kemarin itu ada 500 ibu-ibu lebih ya, majelis taklim yang dihimpun oleh pengurus Salimah PD Karawang ya, Masya Allah. Mereka sangat bersemangat ya, mungkin karena udah lama nggak offline ya, dan juga mungkin minat terhadap tema ini ya, bagaimana seringnya masalah hubungan antara mertua dan mantu ini sering menjadi momok gitu. Maka kita perlu mencari motivasi terbaik ya. Karena kita berbuat sesuatu itu mesti ada motifnya. Ada orang dewasa tuh nggak mungkin melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau dia tahu itu ada manfaatnya, maka dia akan coba lakukan. Jadi apa sih kalau kita coba renungkan apa hakikat hubungan antara menantu dan mertua? Ada hal apa saja gitu yang harus kita garis bawahi, garis merahi atau berikan perhatian yang besar. Ya, manakala kita sukses ya membangun hubungan itu menjadi menantu yang terbaik, apa sebenarnya yang telah kita raih dan apa yang kita raih manakala kita juga bisa menjadi mertua yang baik buat menantu kita. Yang pertama ada unsur birrul walidain ya. Sesungguhnya berbuat baik kepada mertua itu adalah bagian dari birrul walidain. Karena mertua itu posisinya sama dengan orang tua. Ya, jadi kadang-kadang seorang anak itu karena kedekatan dengan orang tua menganggap mertuanya itu orang lain gitu. Padahal posisi mertua itu ketika menikah ya, seorang anak itu menikah dengan suami atau istrinya, maka orang tua dari pasangannya itu juga menjadi orang tuanya. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh untuk menjaga hubungan itu berarti kita bersungguh-sungguh untuk melakukan birrul walidain. Nah, nanti kita akan bahas ya betapa birrul walidain itu luar biasa, amalan yang luar biasa. Kemudian juga seorang mertua yang mencoba membangun hubungan terbaik dengan mantunya, sesungguhnya dia sedang menjaga warisan nilai-nilai keimanan. Ya, jadi orang beriman itu kan diikuti oleh anak keturunannya. Ya, maka apalagi dalam konteks dakwah kita juga ingin mendapatkan anak keturunan kita menjadi pelanjut dari dakwah ini. Nah, kemudian antara mantu mertua maupun mertua mantu di sana ada silaturahmi akrobin yang harus kita jaga. Ya, jadi akrobin orang-orang terdekat dalam hidup kita, yaitu dalam hubungan kekeluargaan itu memang memiliki special relation, ya, special connection ya. Spesial, mereka itu spesial. Nanti kita akan bahas. Jadi tidak seperti orang-orang lain. Ya, ini adalah orang-orang spesial yang juga harus disikapi spesial. Baik, lanjut. Lanjut. Nah, banyak orang yang udah gentar duluan gitu ya. Manakala ada dalam hubungan antara mertua menantu gitu ya. Dan kita juga sering mendengar banyaknya konflik, banyaknya masalah, banyaknya hal-hal yang kadang membuat cemas ya. Baik seorang menantu cemas berhadapan dengan mertuanya maupun seorang mertua pun bisa cemas menghadapi mantunya ya. Nah, ini kita semua dalam hidup ini tentu kecemasan, ketakutan itu tidak boleh kita biarkan karena kita punya yang maha segalanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita merasa gamang, ya galau, ya kita mintakan saja kemudahan urusan hidup kita kepada Allah karena sesungguhnya Allah lah yang akan memudahkan segalanya. Ya, kita doa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku. Rabbi shrah li sadri. Ini penting sekali ya. Karena orang yang lapang dada ya bukan berarti dia tidak punya masalah. Orang yang lapang dada dia tenang menghadapi permasalahannya. Ya, ini bedanya. Kalau orang itu nggak lapang dada, itu gampang tersulut emosi. Ya, maka memang kita selalu harus minta sama Allah, Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Sehingga masalah itu bisa lewat mengalir ya. Kita hadapi dengan jiwa yang tenang. Wa yassir li amri, dan ya Allah mudahkanlah urusanku. Ya, ini luar biasa ya. Doa ini ada dalam Al-Qur'an loh ya, dalam surat Thaha ayat 25 28. Artinya apa? Kalau sebuah doa itu ada dalam Al-Qur'an, itu doa yang penting dan itu doa yang sangat bagus ya. Jadi yassir li amri. Kita tuh punya urusan dan kita merasa kadang-kadang aduh urusan saya kok susah ya. Siapa yang bisa memudahkan urusan itu kecuali Allah. Maka ketika kita berhadapan dengan urusan yang kita anggap susah, maka minta sama Allah agar Allah memudahkan. Yassir li amri ya Allah, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
ya, dan jadikanlah orang itu mengerti dengan perkataanku. Ini maksudnya apa sih? Doa ini saya renung-renungkan, ini artinya jangan sampai terjadi miskomunikasi gitu kan. Ini kan jadikanlah, ya, lepaskanlah kata-kata lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Maksudnya supaya perkataan kita itu pas, ya. Pas, bisa dimengerti, ya, dan tidak menimbulkan miskomunikasi, ya, karena penting dan sering, ya, nggak usah antara orang tua dan antara mertua dan menantu, antara anak dan orang tua, antara suami dan istri, udah jelas-jelas saling mencintai, itu pun sering, ya, terjadi apa yang namanya miskomunikasi. Maka Masya Allah, di sini kita sudah diajarkan oleh Allah untuk menghindarkan diri dari miskomunikasi, sehingga apa yang kita katakan itu perkataan yang barokah, yang memang bisa dimengerti dan menimbulkan kebaikan. Ya, karena ada kata-kata yang menimbulkan sakit hati, yang menimbulkan ya jadi malah berantem, ya, dan lain sebagainya, menyulut emosi. Nah, itu kita mintakan itu terhindar kita semua, ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi jangan pernah kita gentar, ya, menghadapi apapun, ya, tapi laungkan doa ini, ya. Sandarkan bahu kita kepada Allah. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Ya, jadi yakin, ya, sesuatu itu bisa jadi mudah kalau Allah kehendaki. Nah, ini jangan lupa kita berdoa, karena saya membahas ini memang benar-benar dari sudut bagaimana seorang beriman, ya, menghadapi permasalahannya. Dan dalam konteks ini permasalahan antara mertua dan menantu. Ya, kalau kita kembali hanya kepada hal-hal yang sifatnya psikologis, ya, atau sifatnya kiat-kiat praktis, ya, itu sebenarnya sangat customize, ya, sangat tergantung pada orang, sangat tergantung pada kondisi. Maka itu saya tempatkan di belakang gitu, karena itu bisa dipakai bisa tidak gitu. Tapi kita harus cari akarnya gitu. Dalam hubungan mertua menantu ini akarnya apa sih gitu. Karena 3 hal tadi, di sana ada birrul walidain yang harus ditegakkan, di sana ada silaturahmi akrabin yang harus dihidupkan, di sana ada upaya untuk membangun, ya, keluarga waris dakwah, yaitu keturunan kita sendiri, ya. Dan kita tahu itu bukan hal mudah tantangannya, ya. Itu adalah bagian dari kehidupan kita, ya. Boleh jadi lebih dari separuh kehidupan kita udah masuk episode itu kan. Ya, saya 21 tahun lebih waktu itu, di usia 21 tahun mulai masuk episode menjadi menantu gitu, ya. Itu Masya Allah gitu. Selama 30 tahun lebih, ya, qadarullah, ya, saat ini kedua mertua saya sudah wafat, ya. Alhamdulillah saya juga bersyukur dalam kondisi terbaik kami memiliki hubungan, ya. Karena memang sejak awal, ya, tadi kita sudah pasrahkan kepada Allah. Lalu kita sudah paham, ya, bahwa ini adalah birrul walidain, suami birrul walidain saya gitu. Sudah sering mendengar, ya, ada masalah sering nanti sama ibu tua suka susah, ya, udah pokoknya sudah punya tekad, ya Allah jadikan saya menantu yang baik, ya. Saya akan menghormati ibu mertua saya sebagai orang tua dari suami saya akan bantu suami saya untuk melakukan birrul walidain, dan itu juga merupakan birrul walidain kita, ya. Jadi persepsi saya agak bergeser, dulu tuh saya hanya berpikir kalau saya birrul walidain sama atau saya berbuat baik kepada mertua saya, itu saya birrul walidain kepada orang tua suami saya. Tapi kemudian dalam perjalanan saya paham bahwa orang tua suami kita, ya, atau pasangan kita itu sesungguhnya adalah orang tua kita sendiri yang mereka berhak untuk mendapatkan birrul walidain, sikap terbaik dari diri kita kepada mereka. Ya, lanjut. Nah, masuk kepada keutamaan birrul walidain. Ini akar, ya. Jadi ya, kita jangan masuk ke cabang dulu, masuknya ke akar dulu. Kenapa sih, ya, kita harus jaga hubungan baik kita kepada mertua kita. Jadi ini merupakan bagian dari birrul walidain, dan birrul walidain itu adalah perintah Allah. Jadi kalau udah menjadi perintah Allah, berarti ini merupakan kewajiban. Jadi wajib kita melakukan birrul walidain. Ya, di surat Al-Isra ayat 23 dan 24 Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, ini menarik, ya, karena Allah memerintahkan dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ini menarik, karena di sini kita tuh diperintahkan jelas-jelas 2 hal besar, ya. Hablum minallah kita jaga,
alla ta'budu illa iyyah, janganlah kamu menyembah kecuali Allah. Setelah perintah untuk menjaga hablum minallah, langsung hablum minannasnya itu yang paling utama adalah wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya itu sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, ya, fala taqul lahuma wa qul lahuma fala taqul lahuma uffin. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan uffin. Uffin itu gitu ya. Itu kan kalimat penafikan yang hanya satu kata saja, tapi berarti sebuah sikap penolakan, ya, pembangkangan gitu ya, yang mungkin itu ringan gitu ya, nggak ngomong banyak, itu aja udah nggak boleh ya. Lalu wala tanharhuma, jangan kamu membentak ya, jangan kamu membentak, jadi nggak boleh berkata keras. Wa qul lahuma qaulan karimah. Jadi yang diperintahkan itu adalah katakan kepada keduanya perkataan-perkataan yang mulia, subhanallah, perkataan yang menghormati, yang berisi penghargaan, ya, yang tidak membuat sakit hati, ya, yang penuh dengan kelembutan. Masya Allah, ini benar-benar satu sikap yang luar biasa, akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut di ayat selanjutnya juga, Masya Allah, perintah Allah itu waghfir lahuma janahadzul minar rahmah, hendaklah engkau merendahkan hatimu, ya. Mungkin kalau bahasa Indonesia itu antara rendah diri dengan rendah hati ada perbedaan ya. Di sini mungkin terjemahan yang langsung dari ini masih rendah diri, rendahkan diri. Tapi sesungguhnya kalau kita mau lebih detail itu maksudnya rendah hati, ya. Kalau rendah diri kan minder. Kalau rendah hati itu kan merendahkan hati, itu menghormati. Ya, rendahkan hati terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Waghfir lahuma janahadzul minar rahmah. Jadi siapapun kita, bagaimanapun pendidikan kita, bagaimanapun status sosial kita, demikian pula bagaimanapun mertua kita, siapapun mereka, bagaimanapun pendidikan mereka, ya, tetaplah mereka itu posisinya sebagai orang tua atau mertua adalah orang tua. Maka kita harus ya merendahkan hati kepada mereka. Jadi nggak sama gitu. Jadi beda kita berhadapan dengan teman main atau bestie kita gitu yang kita bisa berdebat seenak kita. Ya, orang tua itu beda gitu. Kita harus lebih santun, lebih takrim, lebih hormat gitu ya. Lebih ngalah ya. Ya, kalaupun mungkin ada perbedaan pendapat, tidak perlu harus sampai membuat kita jadi ngotot gitu ya. Ya, lebih banyak ngalahnya. Dan bahkan kalau kita sudah seperti itu, bahkan diperintahkan wa qur rabbirhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah ya, doakanlah mereka ya dengan doa yang ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidikku di waktu aku kecil. Jadi upaya orang tua mendidik anak itu adalah upaya yang sangat mahal. Ya, jadi kalau hari ini kita merendahkan hati di hadapan mereka, berupaya untuk berbuat baik kepada mereka, berupaya untuk berkata baik pada mereka, berupaya untuk mengendalikan emosi di hadapan mereka, sesungguhnya mereka sudah terlebih dahulu melakukan itu kepada kita ketika kita kecil, ya kan? Ya, ketika kita kecil, ya bagaimana orang tua itu harus menurunkan egonya untuk bisa melayani anaknya, ya kan? Teorinya itu 1-5 tahun anak itu seperti raja, ya. Apapun ya yang itu menjadi satu hal yang utama, ya. Kita udah benar-benar di hadapan anak itu seperti pelayan gitu ya. Tapi ya itulah perjuangan orang tua, karena memang anak itu dalam usia awal itu belum memiliki kesempurnaan otak, ya, cerdasnya itu belum sempurna gitu, sehingga yang yang dominan itu adalah perasaan mereka. Maka perasaan itu Masya Allah gitu ya, nggak senang dikit jerit, nggak senang dikit nangis gitu kan. Nah itu orang tua kita udah berjuang untuk mensikapi kita di awal usia kita yang kita mungkin tidak pernah tahu atau tidak ingat gitu ya. Jadi wajar kalau Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, birrul walidain, merendahkan hati, ya, tidak membentak, ya, berkata yang mulia, ya, dan juga mendoakan. Ya, Masya Allah, indah sekali konsep Islam ya, ibu-ibu sekalian, jauh sekali dengan konsep-konsep lain ya.
kalau kita ikutin ya, saya juga suka ikutin saran-saran ahli ya, yang sekuler lah, yang biasa gitu ya, atau orang-orang Barat yang tidak pakai agama. Itu kalau menghadapi orang tua, mereka benar-benar nggak ada nilai-nilai birrul walidain itu, kecuali hanya nilai manusiawi saja. Bahkan udah biasa ya, orang tua itu ya tua dikit ditaruhnya di panti jompo gitu. Ya bayangin waktu kalau kita kecil dulu kita ditaruh di panti asuhan, kan kita mungkin juga nggak seneng gitu ya. Tapi orang modern sekarang dengan mudahnya ya menaruh orang tuanya di panti-panti jompo. Karena apa? Karena orang tua dianggap sebagai beban. Jadi mereka tidak punya konsep birrul walidain. Nah ini yang sangat jauh ya. Saya juga sempat membuka ya pendapat para ahli ya. Ada yang menyarankan pokoknya jangan sampai seorang mantu itu tinggal sama mertuanya, karena itu akan banyak permasalahan. Jadi memang bukan nggak ada masalah gitu. Ya, tapi tadi dengan modal keutamaan birrul walidain ini, sesungguhnya segala kesulitan yang kita hadapi dibalas kontan oleh Allah dengan balasan yang jauh lebih besar. Dan ini bagi orang beriman menjadi motivasi. Jadi bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada problem ya, tapi kita tunduk kepada apa yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan nasihat yang terbaik ya. Lanjut. Karena sini saya mengutip ya pendapat seorang syekh ya, dia berkata bahwa birrul walidain itu merupakan amalan kurbah yang dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah yang paling agung, ketaatan yang utama, dan sebab yang dapat menjadikan dilapangkannya kesulitan dan dimudahkannya suatu urusan. Masya Allah. Jadi ini pendapat seorang yang berilmu ya. Beliau memberikan kesimpulannya luar biasa. Kalau kita berjuang dalam hidup kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, sungguh birrul walidain itu merupakan amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Jadi memang kita berbuat baiknya sama orang tua. Tapi sesungguhnya amalan itu ya yang kita rasakan juga tidak mudah. Memang tidak mudah, tapi Allah itu menghormati orang tua. Allah itu sangat menghargai orang tua dan sangat menghendaki manusia itu hormat kepada orang tuanya. Itulah akhlak Islam. Itulah peradaban agung Islam. Ya, dibangun dari nilai-nilai terbaik. Jadi Allah menghendaki siapapun anak, mereka harus berbuat baik dengan orang tuanya, dan itu merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah yang terbaik. Ya, paling utama. Dan menjadi sebab dilapangkannya kesulitan dalam kehidupannya. Artinya dimudahkan segala urusan. Ya, jadi itu balasan di dunia saja sudah dapat ya kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Masya Allah ya. Mungkin ibu-ibu di sini yang mencoba melakukannya ya merasakan banyak sekali kemudahan yang didapat dengan memuliakan kedua orang tua, memuliakan kedua mertua. Dan juga kita nggak perlu takut ya dengan berbagai kesulitan yang harus kita hadapi. Karena apa? Karena Rasulullah bersabda, walakinnaha ala qadri nasabi. Akan tetapi pahala amal itu tergantung pada usaha yang dikorbankan. Ya, jadi iya memang tadi ya kita paham ini merupakan hal yang mulia, kita niatkan, kita hendak melakukannya, dan kita tahu ini juga bukan hal yang tanpa tantangan ya, tanpa permasalahan kecil-kecil gitu ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, karena semakin berat kita menghadapinya, pahalanya juga itu semakin besar. Ya, lanjut. Saya akan angkat beberapa keutamaan, tapi mungkin cepat saja ya, karena kita waktunya nggak panjang. Jadi beberapa amal yang paling dicintai oleh Allah yaitu adalah birrul walidain. Ya, nanti bisa dijawab, bisa dibaca ya. Bagaimana seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, apa? As-sholatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Tsumma apalagi ya Rasulullah? Tsumma birrul walidain, Masya Allah. Kemudian birrul walidain. Ya, kemudian baru jihad fisabilillah. Bayangkan, birrul walidain itu lebih utama dari jihad fisabilillah. Maka sahabat-sahabat itu banyak ya yang mau pergi berjihad, ditanya masih ada orang tua nggak kamu? Masih, ya kamu jaga dulu orang tuamu. Jadi nggak bisa dikalahkan dengan satu hal yang sangat penting sekalipun, karena memang Allah menghendaki orang tua itu diurus ya. Jadi ini tidak disia-siakan oleh keturunannya. Lanjut, yang kedua itu merupakan afdhalul amal ya, amal yang paling utama ya. Yang ketiga bahwa birrul walidain itu merupakan kemudahan ya, wasilah untuk mendapatkan kemudahan mendapat rezeki. Di sini ada Rasulullah bersabda, man ahabba ayyumadda lahu fi amrihi wa ayyuzada lahu fi rizkihi falyabarra
walidayhi wal yasil rahimah. Ya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi. Masya Allah. Jadi di sini ada yang mengartikan dipanjangkan usianya itu dia hidup dalam kondisi sehat gitu. Ya, karena orang yang mungkin sama-sama usia 70 tapi yang satu sudah invalid gitu nggak bisa ngapa-ngapain, yang satu masih aktif beramal soleh kan beda gitu. Jadi orang dikatakan juga birrul walidain dan suka silaturahmi ini membuat seorang itu menjadi lebih sehat ya. Ya, dan ternyata juga membuat dia ditambahkan rizkinya oleh Allah, dimudahkan untuk mendapatkan rizki ya. Ingat ya, rizki itu segala sesuatu yang baik dalam hidup kita ya, bukan hanya transferannya aja nambah gitu ya. Ya, tapi kesehatannya, kelapangan hidup, kenyamanan ya, anak-anak yang mudah diurus gitu ya, dapat mantu yang baik-baik, dapat besan yang baik-baik, itu bagian dari rezeki Allah juga ya, harus disyukuri. Lanjut, masuk surga lewat pintu pertengahan. Jadi ada pintu khusus untuk orang-orang yang melakukan birrul walidain. Ya, orang tua merupakan pintu surga paling pertengahan. Jika engkau mampu, maka tetapilah atau jagalah pintu tersebut. Jadi ibu-ibu sekalian, Masya Allah, bayangkan ya, ketika kita berjuang menjaga orang tua kita, menjaga mertua kita, sesungguhnya kita sedang berjuang untuk bisa masuk satu pintu surga, yang itu dijamin bagi orang-orang yang birrul walidain. Kita kan berjuang nih, bisa masuk pintu dari berbagai pintu gitu ya. Ya, kita pengen juga masuk dari pintu sodako, maka kita jaga sodako kita. Kita pengen masuk dari pintu mana gitu ya, kita jaga. Ini ada juga pintu birrul walidain bagi orang-orang yang birrul walidain. Ini kita jaga ya. Jadi selama orang tua kita masih hidup, kita wajib melakukan upaya yang terbaik mensikapi mereka, maka selama itu pula lah sesungguhnya pintu surga kita itu terbuka untuk kita. Amin. Yang kelima, nah ini penting sekali, bagaimana seumur hidup ya kita berjuang untuk libtigha'i mardatillah, menjaga ridha Allah. Poin kelima, dan ternyata ridha Rabbi fi ridhal walidain, wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walidain. Ya, walid ya. Yang kelima, ya. Ridha Allah, ridha Rabb itu tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Nah, ini serem banget. Serem sekaligus memberi harapan buat kita. Ukurannya kita mendapatkan ridha Allah itu, yaitulah upaya kita mencari keridhaan orang tua. Ya, seperti itu. Ya, maka bersyukurlah orang-orang yang merasa mudah untuk mendapatkan keridhaan orang tua. Bersyukur ya, karena itu merupakan tanda Allah ridha kepada kita. Kalau belum ya kita berjuang untuk memperbaiki hubungan. Karena memang hubungan ini dibangun atas dua ya. Mungkin kita sudah bersungguh-sungguh ya, pihak mertua kita yang mungkin sulit didekati, tapi ya tadi Allah lah yang memudahkan semuanya ya. Nah, sebaliknya ketika kita melakukan upaya ya atau melakukan amal yang buruk ya terhadap orang tua, itu disebut sebagai uququl walidain, ongkuk. Ya, jadi lawannya bir itu ongkuk ya. Di slide selanjutnya Rasulullah bersabda, ala unabiukum bi akbaril kabair. Kamu mau nggak aku kasih tahu 3 dosa-dosa paling besar di antara dosa-dosa besar? Salasan, ya. Beliau bertanya itu 3 sampai 3 kali. Ya, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami mau tahu apa itu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Ya, maka Rasulullah menjawab, yang pertama al-isyraku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Sesuai tadi dengan ayat yang tadi. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain. Ya. Yang kedua itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Nah ini, sadarilah kita semua, wahai jiwa, sungguh orang tua itu istimewa sekali. Ya, istimewa sekali posisinya ditempatkan oleh Allah. Kalau kita tidak mampu untuk berbuat baik sama mereka, itu sesungguhnya kita melakukan sebuah dosa besar. Ya, jadi mungkin kita takut melakukan berbagai dosa besar, seperti membunuh, berzina, dan sebagainya. Padahal dosa yang paling besar dari dosa besar itu adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Maka ini harus menjadi warning buat kita ya. Ini hadis sahih ya, riwayat Bukhari Muslim. Menjadi peringatan yang sangat keras pada kita agar kita berjuang ya. Jadi benar-benar berjuang untuk
berbuat baik kepada kedua orang tua kita, termasuk kepada kedua mertua kita. Nah, di surat Luqman ayat 14 juga sudah jelas-jelas ya, apalagi posisi seorang ibu itu Allah Maha tahu posisi yang sangat istimewa. Sampai di surat Luqman ayat 14 ya Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik, birrul walidain, kepada kedua ibu bapaknya, apalagi ibunya yang telah mengandungnya, hamalathu ummuhu wahnan, lemah, ala wahnin, dan bertambah lemah. Dari hari ke hari orang hamil itu kan bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Masya Allah, proses menyusui 2 tahun juga bukan hal yang mudah ya. Itu membutuhkan kesungguhan, membutuhkan kesediaan diri, ya, membutuhkan pengorbanan, ya. Dan perempuan sekarang banyak loh yang nggak mau menyusui ya untuk menjaga dirinya ya supaya tidak berubah fisiknya, bahkan nggak mau punya anak pun banyak ya. Maka kita dengar konsep child free ya. Child free itu hanya pilihan gitu, karena punya anak itu repot, punya anak itu mahal, punya anak itu belum lagi kita udah susah payah ntar dia bandel gitu kan. Punya anak itu ya pilihan yang bisa iya bisa enggak gitu. Bahkan kalau kita mengikuti kehidupan populer yang dipopulerkan oleh orang-orang yang mau hidup seenaknya, bukan hanya tidak mau punya anak, mereka juga sudah menggembar-gemborkan hidup tanpa ikatan ya, free sex ya, karena ada free sex ya sehingga hidup menikah itu menjadi tidak penting lagi. Itulah yang banyak di negara-negara maju yang kalau kita lihat ya data-data statistiknya banyak sekali masyarakatnya yang memilih untuk soliter ya, hidup seorang diri ya, bahkan ada juga yang sampai mengumumkan menikahi diri sendiri atau sologami, itu ada itu. Ya, mengundang orang gitu ya, jadi pengantinnya cuma satu ya, saya menikahi diri saya sendiri gitu, karena mau soliter, mau sendiri aja gitu, nggak perlu pasangan gitu ya. Nah itu banyak sekali, bahkan yang menjadi perhatian masyarakat ya yang dianggap udah hebat ya seperti Korea itu kan, banyak orang yang suka dengan drama Korea. Korea itu ternyata mayoritas masyarakatnya tidak mau menikah gitu ya. Karena menikah buat mereka itu sangat mewah, sangat mahal ya. Dan buat apa? Karena apa? Karena di sana itu sudah sangat bebas ya. Normanya sudah bergeser ya, tidak seperti norma orang-orang yang masih pakai agama ya. Untuk berhubungan suami istri melalui institusi pernikahan sehingga terjaga ya keturunan. Kalau mereka anytime, anywhere gitu ya, anywho ya, dengan siapa saja gitu ya, anywhom gitu kan, itu bebas. Bahkan di Korea itu aborsi sudah legal ya, karena untuk mendukung gaya hidup masyarakatnya ya. Apa yang didapat gitu, manusia-manusia yang sesungguhnya tidak pernah merasa puas dalam hidupnya, resah, risah ya. Saya tuh kalau Korea saya bukan yang melihat dramanya gitu, nggak tertarik saya, tapi saya mencoba membaca analisa-analisa terhadap masyarakat Korea maupun wawancara terhadap masyarakat itu gitu ya. Mereka banyak ya vlog-vlog yang udah berbahasa Indonesia itu, yang ternyata saya pernah ikuti gitu ya, bagaimana 3 orang Korea mengaku bahwa ya secara fisik memang Korea itu sempurna lah gitu. Gaji juga besar, bahkan bisa dikatakan 5 kali dari gaji rata-rata orang Indonesia ya, orang di sana itu yang masih muda-muda gitu. Tapi kalau ditanya kebahagiaannya, enggak 5 kali masyarakat Indonesia, bahkan mungkin separuh atau sepertiga atau jauh gitu ya. Mereka kenapa ya ketika mereka bahas, oh karena boleh jadi karena orang Indonesia itu hidupnya pakai agama. Jadi mereka itu bisa qanaah, bisa bersyukur. Sementara orang Korea ternyata mereka itu selalu dikejar oleh prestasi demi prestasi. Udah begini apalagi apalagi. Bahkan bukan hanya dari diri tapi udah dari lingkungan gitu. Karena mereka punya latar belakangnya hampir sama ya, seragam, sehingga mereka sangat kritis sama temannya gitu. Kok kamu masih begitu aja, gajinya masih segitu, selalu gitu ya, selalu gitu. Prestasi di sekolah pun ya, kayaknya nggak pernah punya prestasi gitu karena selalu mendapatkan kritikan, dan ternyata akibatnya mereka tidak pernah merasa puas ya, tidak pernah merasa bahagia, tidak pernah merasa bisa mensyukuri kehidupannya. Itu contoh ya masyarakat yang sepertinya secara fisik bebas gitu ya, tapi sesungguhnya hidup tanpa agama itu hanyalah menghadirkan
kehinaan, kegelisahan, ketidakbahagiaan. Ya, maka bersyukurlah kita kepada Allah gitu, bahwa kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Semoga hidayah ini terus ada dalam hati kita. Ya, dengan doa yang diajarkan Allah dalam surat Al-Imran ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau cabut hidayah yang telah masuk ke dalam hati kami. Karena memang hidayah itu bisa Allah cabut kalau kita tidak jaga. Salah satu cara kita menjaganya adalah bisa memaknai ya, bisa memahami ya betapa mulia apa yang telah Allah berikan pada kita, yaitu hidayah. Dan juga berbagai nilai-nilai kebaikan yang Allah ajarkan. Ya, termasuk di sini adalah nilai birrul walidain. Ya, jadi di surat Luqman 14 ini kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada ibu bapak, kedua orang tua, wabil khusus kepada ibu yang telah mengandung dalam kondisi lemah dan bertambah lemah dan menyapih. Maka diperintahkan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Jadi bersyukur itu tidak cukup hanya kepada Allah, tapi juga kepada kedua orang tua yang telah berjuang secara manusiawi di awal kehidupan kita. Bayangkan kalau kedua orang tua kita tidak peduli dengan kita, ya ditelantarkan begitu saja, gitu ya. Tentu kita tidak seperti hari ini. Ya. Walaupun mereka bukan orang sempurna, sebagaimana kita juga bukan orang yang sempurna, maka ini ya perintah birrul walidain itu menjadi sesuatu yang nilai yang luar biasa. Kemudian Rasulullah juga pernah mengatakan sebuah perkataan ya yang sangat mengerikan ya. Beliau mengatakan begini, raghima anfu, tsumma raghima anfu, tsumma raghima anfu. Man ya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu berkata hina ya, hina adalah merupakan kehinaan. Ya, seorang itu menjadi hina, seorang itu menjadi hina. Sampai sahabat itu bertanya, man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah orang yang hina itu? Man adraka abawaihi indal kabir ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Orang yang ya menemui kedua orang tuanya, ya artinya dia bersama kedua orang tuanya ketika salah satu atau keduanya sudah menjadi tua, dia juga masih hidup bersama orang tuanya, tapi mereka tidak bisa masuk surga. Artinya apa? Dia tidak bisa melakukan amal yang membuat dia masuk surga. Ya, bil barokah kedua orang tuanya itu yang dia pelihara dengan baik di masa tuanya. Nah ini luar biasa ya. Kadang-kadang anak-anak itu kalau anaknya banyak gitu ya, orang tuanya milih sama dia bisa runyem ya. Oh, bukan anaknya banyak, kenapa saya dong yang harus ngurus ya. Sesungguhnya kalau kita kembali kepada arahan-arahan dari Allah dan Rasulnya ini, justru kita harus bersyukur ketika orang tua kita memilih kita untuk mau merawatnya dibanding dengan yang lain. Memilih rumah kita, mau tinggal di rumah kita dibanding di tempat yang lain. Berarti apa? Berarti orang tua kita tuh nyaman dengan kita gitu. Berarti itu merupakan tanda ya keridhaan dari Allah. Maka bersyukurlah. Jadi justru jangan sebaliknya gitu. Jangan kok cuma saya terus sih, saya lagi gitu. Harus dibalik. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya beramal soleh. Ya udah nggak apa-apa kakak adik pada nggak seperti saya nggak apa-apa. Saya kejar surga saya sendiri. Harusnya seperti itu gitu ya. Kita justru harus bersyukur kalau orang tua kita secara manusiawi itu nyaman bersama kita. Masya Allah. Ya, apalagi misalnya orang tua udah sakit ya, buang airnya harus kita cebokin gitu ya. Itu biasanya orang tua tuh nggak kepada semua anak atau mantunya gitu. Saya cuma mau sama kamu, misalnya sama kita gitu ya. Kita harus bersyukur, jangan malah marah gitu. Kok saya yang dipilih cuma mengerjakan pekerjaan hina ini? Jangan gitu. Justru sesungguhnya kita harus bersyukur pada Allah. Masya Allah gitu ya. Mertua saya ternyata nyaman sama saya. Bahkan sama anaknya saja nggak mau misalnya gitu ya. Nah itu harus dibalik ya cara berpikirnya berdasarkan berbagai arahan dari Allah dan Rasulnya ini. Jadi kita memandang birrul walidain sebagai sebuah kewajiban, keistimewaan, kemuliaan, ya, dan itu merupakan pintu surga kita. Ya, tapi sebaliknya manakala kita tidak peduli hal tersebut, bahkan kita cenderung jatuh kepada uququl walidain, na'udzubillah min dzalik, maka itu adalah merupakan kehinaan. Dan itu merupakan bagian dari di antara dosa-dosa besar yang terbesar. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, baik, itu konteks kita dalam memandang siapa mertua kita dan kita mencoba menempatkan itu sebagai akar ya, sebagai akar amal kita ya, sebagai motivasi tertinggi kita ingin melakukan birrul walidain manakala kita bertekad menjadi
mantu yang terbaik buat mertua kita. Jadi harus ada motivasi. Kalau enggak kita terjebak pada hal-hal yang kecil-kecil gitu ya, kesal ya, nggak suka ya, terusik egonya gitu ya. Jangan menjadi hambatan kita untuk tetap melakukan birrul walidain. Ya. Bahkan ada seorang ibu ketika ya adalah komplain terhadap dirinya lewat orang tuanya itu, si ibu udah bertekad, saya tidak akan mempermasalahkan apapun ya yang dikatakan oleh orang tua saya, karena mereka itu adalah orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup saya. Jadi sangat memudahkan dan memaafkan, nggak mempermasalahkan. Ya. Baik, lanjut. Nah, itu tadi yang pertama. Kemudian dalam peran kita sebagai mertua. Ya. Jadi memang ini kan siklus ya. Misalnya ada Mbak Yanti itu nanti sebentar lagi masuk nih. Ya. Gimana menjadi mertua yang baik. Ya, Bu Yulia sih udah jadi mertua. Ya. Jadi setelah kita berjuang menjadi mantu, kita juga kemudian merasakan bagaimana kita menempatkan diri sebagai mertua. Ini juga hampir sama gitu. Ketika kita jadi mantu, memang itu adalah interaksi ya. Kita sudah berniat baik, belum tentu ditanggapi baik. Itu perjuangan kita, gitu. Karena nanti Allah yang akan buka hati. Demikian juga sebagai mertua, kita sudah berniat baik, sudah berusaha baik, belum tentu ya mantu kita itu juga bisa nyambung sama kita ya. Karena kita ya berangkat atau datang dari latar belakang yang berbeda, ya latar mungkin juga karakter yang berbeda, ya suasana batin yang berbeda. Ini wajar ya. Harus ada proses penyesuaian dan memang nanti akan ada kiat-kiat ya bagaimana kita tetap berpikir besarnya ya, akarnya nih apa motivasi tertinggi saya untuk menjalin hubungan yang terbaik dengan mantu saya. Jadi bukan mengikuti ego ya, bahwa kita adalah ibunya, bahwa kita adalah mertuanya, harus diginikan, harus digitukan, tidak, tapi kita harus punya motivasi bahwa di surat At-Tur ayat 21 Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Masya Allah. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang akan terikat dengan apa yang dikerjakannya. Masya Allah. Jadi ini ciri kesuksesan orang beriman itu. Dia akan diikuti oleh anak cucunya. Ya, jadi ada anak, tentu di situ ada mantu, anak, mantu, itu baru cucu ya. Ya, jadi perjuangan kita untuk berbuat baik kepada mantu kita, itu adalah perjuangan juga untuk menghadirkan keluarga-keluarga pewaris keimanan, keluarga-keluarga pewaris dakwah. Yang mana kalau mereka itu baik, nanti juga akan menghadirkan keturunan cucu-cucu kita, nanti mungkin cici-cici kita yang mudah-mudahan lebih baik dari kita orang tuanya. Di situ ya, jadi kita memang berharap ada kebaikan. Kemudian juga bagaimana kita diajarkan oleh Allah untuk memiliki sikap seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sudah dikatakan oleh Allah bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasulullah itu sesama orang beriman yang berada bersamanya. Ya, jadi sama-sama beriman nih. Bagaimana sikap Rasulullah? Rauf rahim. Ya, santun dan penuh kasih sayang. Nah, kita ini kan dalam kehidupan kita ada saatnya bersama orang-orang beriman. Itu ada loh thread-nya, ada tantangannya juga gitu. Seperti dalam sebuah hadis ya, Rasulullah bersabda bahwa al-mu'min baina khamsi syada'id. Orang beriman itu di antara 5 hal yang berat dia hadapi. Di antaranya adalah yang pertama justru al-mu'min yahsuduhu. Orang beriman juga tapi yang hasad kepada dia. Jadi sama-sama beriman belum tentu punya hubungan yang baik. Ada ya tekad ya untuk bagaimana kita mencontoh Rasulullah sesama orang beriman itu sikapnya santun. Santun itu penuh dengan tata krama, ya, penuh dengan sikap-sikap terbaik, ya, berlandaskan kasih sayang. Ya, jadi ini yang hendaknya juga coba kita hidupkan ya. Kalau jadi sekali menjadi mertua, berusaha menjadi mertua yang terbaik ya, bukan mertua yang julid. Ya, walaupun sudah berusaha belum tentu ya persepsi mantu kita itu udah bagus tentang kita ya. Udah tawakal aja kepada Allah. Yang penting kita sudah niatkan baik, berusaha baik ya dan menjalin ya, membangun, membina. Yang namanya membangun itu kan rumah tidak selesai satu hari dibangun ya. Pertama bikin fondasi itu kan nggak kelihatan ya. Udah fondasi selesai baru bangunan tuh
tampak ya. Bangunan belum jadi itu juga dilihatnya nggak enak, tapi kalau udah jadi akan terlihat keindahannya. Jadi hakikatnya kita sedang membangun hubungan ya dengan orang-orang beriman di sekitar kita, akrobin kita, yaitu suami, ya, pasangan kita, ya anak kita, cucu kita. Lanjut, nah kemudian ini masalah silaturahmi ya. Silaturahmi dengan orang terdekat ya. Kita harus berusaha untuk selalu menyambung. Ini sesungguhnya pernah saya bahas ya di sini di bab silaturahmi, ini diulas sekali lagi. Ya, lanjut slide selanjutnya, ternyata berusaha untuk ya. Lanjut slide-nya, lanjut ya. Jadi ciri orang beriman itu walladzina tasiluna ma amarallahu bi ayyusala. Ya, orang yang beriman itu orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Dan mereka takut kepada Rabb-nya dan takut kepada hisab yang buruk. Ya, jadi menyambung silaturahmi itu adalah ciri beriman. Lanjut, definisi silaturahmi itu adalah menghubungkan tali kekerabatan, menghubungkan kasih sayang. Ya, jadi ini terhadap saudara atau anggota keluarga. Ya, awalnya tuh sebenarnya definisi awalnya itu terhadap saudara keluarga dekat ya. Walaupun kita di Indonesia itu sudah lebih luas lagi ya definisinya gitu ya. Terhadap tetangga, saudara seiman itu dikatakan silaturahmi juga. Tapi sebenarnya arti yang lebih spesifik itu adalah silaturahmi itu dengan akrobin ya, orang-orang terdekat yang punya hubungan kekerabatan. Nah, termasuk kepada kedua orang tua, ya, termasuk kepada anak-anak kita, itu kita menjaga silaturahmi. Wabil khusus ketika mereka sudah berkeluarga, ya lanjut, ya, itu sudah berada dalam keluarganya masing-masing, maka kita tetap harus menjaga silaturahmi. Nah, dan yang menarik definisi dari silaturahmi itu kalau di hadis ya Rasulullah bersabda, ini hadis sahih riwayat Bukhari ya, ada dalam Riyadhus Shalihin. Beliau bersabda, laisal wasil bil mukafi. Ya, mukafi'i. Jadi orang yang menyambung silaturahmi itu bukan yang sama-sama menjaganya, mukafi'i, seimbang gitu. Ini baik. Itu bukan silaturahmi, itu mukafa ya. Itu ya istilahnya beda gitu. Tapi walakin al-wasil ya, tapi silaturahmi itu wasil itu kan menghubungkan. Berarti kan menghubungkan itu sesuatu yang putus dihubungkan. Nah itu. Jadi diterimakan oleh Rasulullah idza qata'at rahimuhu wasolaha. Nah, itu silaturahmi. Jika ya ada yang putus ya, apabila ada yang memutuskan silaturahmi dengannya, maka wasolaha, dia menyambungkan. Jadi justru silaturahmi itu highlight-nya pada upaya menyambung apa yang terputus. Ya, jadi kalau udah enak sama-sama baik ya, sebenarnya itu bukan silaturahmi lagi gitu ya. Silaturahmi itu fokusnya justru aktifnya kita menyambung sesuatu yang terputus. Jadi ketika kita berhadapan dengan misalnya mertua yang sulit gitu ya, kita terus mencoba melakukan upaya yang terbaik, itulah silaturahmi. Ya. Kemudian juga Rasulullah bersabda ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda secara terang-terangan tanpa merahasiakan. Ya, jadi beliau bersabda, Inna ali bani fulan laisu bi auliyai. Sesungguhnya keluarga Abu Fulan itu bukan kekasihku. Padahal yang disebut Abu Fulan itu adalah saudara, masih sedarah. Itu bukan kekasihku. Laisu mereka bukan auliyai. Ya. Tahu aja. Haus. Mereka itu bukan kekasihku. Karena kekasihku adalah ya innama waliyallahu wasalihu al-mu'minin. Karena kekasihku itu adalah Allah dan orang-orang mukmin yang soleh. Itulah kekasih Rasulullah. Tetapi saudara-saudaraku itu adalah walakin lahum rahimun abulluha bibila liha. Ya, jadi mereka itu adalah memiliki hubungan rahim denganku. Jadi mereka itu kerabat. Dan aku menjaga kekerabatan itu sekuat tenaga. Nah, di sini, ini poinnya. Jadi memang bisa jadi ya orang yang punya hubungan darah itu sama kita istilahnya apa ya, ada yang melebihi, yaitu orang-orang yang tadi keimanan ya, bersama-sama dalam perjuangan dakwah itu lebih kita hubungan itu lebih dekat. Tapi hubungan silaturahmi yang membuat mereka menjadi kerabat itu ya
mereka itu terhitung sebagai kerabat-kerabat Rasulullah, Rasulullah berjuang untuk menjaga dengan sekuat tenaga. Jadi jangan sampai terputus gitu. Ya, jangan sampai terputus. Ya, karena memang rahim itu dikatakan bergantung pada arsy ya, dan berkata barang siapa yang menyambungku maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Barang siapa yang memutuskanku maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Jadi masya Allah loh, ini masalah silaturahmi itu kaitannya dengan bagaimana Allah menyambungkan hubungan kita ya atau memutusnya ya. Karena orang yang suka memutus silaturahmi itu dikatakan tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah qati'. Ya, siapa mereka? Tidak akan masuk surga orang yang memutus. Memutus apa? Memutus silaturahmi. Ya. Ya, jadi orang beriman itu tidak suka memutus tali silaturahmi. Ya, dan kalau kita mungkin pernah mendengar ya sebuah kisah yang sangat populer dalam Al-Quran ya tentang Abu Bakar As-Siddiq yang kaya raya, yang beliau menyantuni juga beberapa saudara-saudaranya ya secara rutin diberi bantuan finansial ya. Itu satu hari ketika terjadi haditsul ifki ya terhadap putri kesayangan Abu Bakar ya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang difitnah ya telah melakukan satu hal yang tidak senonoh dengan sahabat Sofwan, itu banyak terbelah ya, masyarakat terbelah, ada yang nggak percaya gitu ya. Kayak seperti Abu Ayyub Al-Ansari itu bilang sama istrinya, aku nggak percaya karena dia itu lebih baik dari kamu aja aku nggak percaya melakukan itu, apalagi beliau gitu. Jadi itu sikap yang terbaik ya, sangat fikoh ya dan tidak percaya begitu saja. Tapi banyak orang yang kok jadi percaya gitu, termasuk Mistah ini saudaranya Abu Bakar yang selalu mendapatkan bantuan, termasuk orang yang percaya dan membicarakan. Nah, itu Abu Bakar marah dan ingin memutus ya, bantuan finansial yang selama ini diberikan. Ini slide selanjutnya, coba silakan. Ini ada surat An-Nur ayat 22. Nah di situ Allah langsung menegur, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak suka bahwa Allah akan mengampuni kalian? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Ini ya yang kita maksud dengan dimensi ilahiyah. Jadi kita ini sebagai orang beriman mensikapi orang-orang di sekitar kita bukan hanya dengan motivasi antar manusia ya, relationship-nya bukan antar manusia, tapi sesungguhnya relationship antar manusia itu hanyalah efek dari hablum minallah kita, hubungan baik kita kepada Allah. Jadi kita benar-benar ingin menjaga hubungan terbaik dengan Allah, ingin mendapatkan ridha Allah, maka itu pun mempengaruhi hubungan kita kepada sesama manusia. Ini contohnya. Ya, jadi Abu Bakar itu secara manusiawi marah lah sama saudaranya dan beliau ingin memutus itu, tapi Allah melarang ya. Dengan apa? Lapangkanlah dadamu ya. Apa kamu tidak suka bahwa Allah mengampuni kalian? Jadi ketika manusia itu saling memaafkan, jadi motivasi memaafkan manusia itu akan bisa kita lakukan kalau kita punya motivasi karena kita berharap ampunan Allah. Ini kan apa kalian tidak suka bahwa Allah mengampuni kalian? Ini memaafkan manusia itu menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah itu yang akan membuat kita lebih sabar untuk bisa bersikap ya terbaik kepada sesama manusia. Jadi bukan lagi melihat manusia sebagai manusia, tapi yang kita lihat adalah manusia itu hanya efek saja. Yang kita utamakan adalah justru sebenarnya hubungan kita dengan Allah. Ya saya berbuat baik pada dia karena saya ingin mendapat ridha Allah. Ini bukan karena dianya gitu. Ya. Nanti ujiannya ketika orang itu tidak sesuai dengan harapan kita. Artinya kita sudah berbuat baik, dia tidak berbuat baik ya. Nah ini pernah ya seorang sahabat ini mencurhatkan ya permasalahannya. Lanjut, ini masuk ke manfaat silaturahmi ya. Saya mau masuk ke poin ya, ini 1, 2, 3 udah kita bahas sebenarnya. Nah ini poin yang ketiga ya, poin yang ketiga coba silakan. Ini menarik ini. Ya, jadi ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqal, datang seorang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ya, innali dzawi arham." Ya Rasul, aku ini punya saudara ya. Asilu wayaqta'un. Aku tuh menjalin hubungan sama mereka ya. Menjaga silaturahmi wayaqta'un, tapi mereka memutus. Ya, jadi yang mereka lakukan tuh hal-hal yang memutus silaturahmi. Wa'afu wayadlimun ya, dan aku
memaafkan mereka, tapi mereka tetap zalim kepadaku. Wa uhsinu wa yusiun, ya, dan aku berusaha berbuat baik kepada mereka, tapi mereka selalu melakukan hal-hal yang buruk kepadaku. Jadi benar-benar ini udah benar-benar sudah menguji mental gitu ya. Sampai sahabat ini datang kepada Rasulullah mengadukan dan kemudian minta izin, ya. Ya Rasulullah, afa ukafiuhum, bolehkah aku ya berperilaku serupa dengan mereka? Maksudnya apa? Membalas, itu kalau diterjemahkan ini membalas kelakuan mereka. Ukafi uhum itu maksudnya sama gitu. Kalau mereka jahat, saya mau jahat juga. Kalau mereka zalim, saya mau zalim juga. Boleh nggak ya Rasulullah? Nah ini kan menarik ya. Sahabat minta izin sama Rasulullah karena ini udah bukan lagi saya yang mau berbuat buruk nih, mereka duluan nih Rasul, bahkan saya udah baik mereka buruk, saya udah maafkan mereka tetap zalim, ya saya udah berbuat baik mereka buruk. Gimana ya Rasul, boleh nggak saya melakukan hal yang sama? Apa jawab Rasulullah? Nah inilah keistimewaan Islam. Rasulullah menjawab, la, tidak, jangan. Even tusrokuna jami'a, kalau kamu berbuat hal itu, kamu sama-sama dengan mereka, sama-sama nggak bagus gitu. Jadi jangan, ya. Walakin, tetapi jud bil fadli, tetaplah kamu bermurah hati dengan kelebihan yang kamu miliki. Maksudnya tetap kasih hadiah sama mereka, tetap kasih kelebihan, ya. Jud itu dermawan kalau bahasa kita. Jud bil fadli, ya, kalau kamu punya kelebihan beri mereka. Jadi ini ciri orang silaturahmi itu suka memberi, ya, memberi hadiah, memberi apapun, ya, ingin menyenangkan, walaupun dia juga mungkin nggak berlebihan, tapi senang gitu untuk memberi. Wasilhum, ya, jadi beri, bermurah hatilah pada mereka dengan kelebihan yang kau miliki, tetaplah menjaga hubungan silaturahmi. Ya, kenapa? Nah ini secara manusiawi kayaknya nggak seimbang ya. Kayaknya nggak seimbang gitu. Mereka berbuat buruk, mereka zalim, mereka ini kok kita tetap harus berbuat baik. Ingat ya, di sini rahasianya. Fa innahu la yazala ma'aka dhahirum minallah. Karena sesungguhnya kamu akan terus-menerus la yazala ma'aka dhahirum minallah. Terus-menerus akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, makunta ala dzalik, selama kamu masih melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, ini Ibu rahasianya di sini. Ini menarik sekali ya. Ini terus terang buat saya ini hadis yang sangat berarti. Ini kunci ya, kunci kehidupan gitu. Jadi kita itu berhadapan dengan manusia, pada akhirnya nggak bisa hanya mengandalkan saya berbuat baik karena kamu baik. Nggak. Ya, atau saya akan jahat kalau kamu jahat sama saya. Enggak, ya. Karena motivasi kita berbuat baik kepada manusia itu karena Allah. Nanti ujiannya ketika kebaikan kita itu dibalas oleh keburukan. Ya udah, kita tetap berbuat baik. Karena sesungguhnya kita berbuat baik karena Allah. Dan itu tidak gratis. Ya, sepertinya kita rugi, kan orang banyak yang enak aja lo ya, lo kayak gitu gue juga bisa kan gitu. Tidak enak aja karena kita motivasinya mencari kebaikan dari Allah. Di sini ditegaskan Rasulullah, kamu akan terus mendapatkan pertolongan dari Allah selama kamu masih melakukan kebaikan itu. Ya, jadi kita mendapatkan hal yang tidak disadari nih oleh manusia, mungkin juga tidak dimengerti gitu. Inilah rahasia kenapa orang baik terus aja baik walaupun manusia sudah tidak baik sama mereka. Ya. Jadi wahai para mertua, teruslah berbuat baik pada mantumu. Wahai para mantu, teruslah berbuat baik kepada mertuamu apapun yang terjadi. Kalau kata orang Jawa ya Mbak Yanti, bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelip gitu. Walaupun terjadi ini itu, teruslah berbuat baik ya, karena silaturahmi juga akan menjadi saksi di akhirat. Ya, kelak di hari kiamat, rahim dihadapkan dalam bentuk alat tenun yang dapat berbicara dengan lisan yang lancar. Lalu dia memutuskan orang yang memutuskannya dan menghubungkan orang-orang yang menghubungkannya. Jadi istimewa sekali. Ya, dan ya Mbak Yanti, semoga kita semua dikuatkan oleh Allah ya. Dan juga Rasulullah bersabda bahwa orang-orang yang penyayang ya, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang itu akan disayangi oleh ya Ar-Rahman. Irhamu ahlal ardi yarhamukum ahlas sama. Ya, maka sayangilah penduduk di bumi,
niscaya kalian akan disayangi oleh penduduk langit. Jadi kasih sayang kita itu terus seperti matahari yang memberikan sinarnya, ya terus kita lakukan. Dan jangan melihat respons balik ya. Ya, kalau orang baik kita tambah baik, kalau mereka nggak baik kita selesai baiknya, enggak, terus aja baik. Kenapa? Karena sesungguhnya di atas sana ya ahlus samawat ya penduduk langit ya bersama Allah Subhanahu wa taala mendukung kebaikan-kebaikan kita. Ya. Dan rahim itu adalah bagian dari kata Rahman, barang siapa yang menghubungkannya, maka aku berhubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutuskannya, aku putuskan hubungan dengan dia. Jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita menjaga silaturahmi dengan akrobin kita, dengan kerabat kita, ya, dengan orang-orang terdekat, ya, dengan suami, dengan orang tua suami, dengan adik kakaknya suami, dengan adik kakak kita sendiri, ponakan-ponakan, ya, bagaimanapun mereka orang-orang spesial yang harus sekuat tenaga. Tadi Rasul katakan sekuat tenaga menjaga hubungan. Dan selama kita pegang itu, apapun yang terjadi, kita selalu berada dalam pertolongan Allah. Dan ini terkait dengan bagaimana Allah mau menjaga hubungan dengan kita. Ya, jadi kan kita selalu mencoba menyambungkan hablum minallah, hubungan dengan Allah. Allah akan pelihara hubungan itu kalau tadi kita mau juga menjadi orang yang penyayang, yang menyayangi penduduk bumi, wabil khusus para akrobin. Jadi nggak boleh ya kita sama akrobin itu bermasalah. Itu harus kita perjuangkan. Baik, yang kelima nih, ini kan baru 4, lanjut ke 5, kemudian ke 6, ya, bahwa rahim adalah bagian dari asma Allah. Kemudian lanjut, itulah motivasi kita menjadi mertua yang baik, menjadi mantu yang baik, ya, menjadi mantu yang baik kita berpikir birrul walidain. Menjadi mertua yang baik kita berpikir menjaga pewaris ya keimanan, menjaga pewaris dakwah keluarga ya, anak cucu ya. Dan juga kita menjaga silaturahmi dengan akrobin ya, mereka adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan terbaik kita ya. Baik, sekarang kita masuk baru pada kiat-kiat ya. Jadi lanjut slide selanjutnya. Kiat, kemudian mungkin juga ya hal-hal yang sifatnya teknis itu pada tahap kesekian gitu ya. Tapi motivasi awalnya kita harus pegang ya. Karena nanti ketika kita di kiat-kiat ini nggak kena ya, kita tetap kembali ya. Pokoknya saya mau menjaga birrul walidain saya kepada ibu mertua saya walaupun mungkin berat gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya berbuat baik kepada mertua adalah birrul walidain dengan segala keutamaan yang harus selalu menjadi motivasi. Ya, sehingga boleh jadi orang banyak mengatakan susah ya sama mertua, tapi kita selalu berpikir ya kalaupun susah ketika Allah menjadikan mudah jadi mudah. Itu akan mendrive ya kekuatan kita ya, sehingga kita mampu ya dan senang dan tetap dominan yang kita lakukan adalah kebaikan. Kalau kita dalam kondisi lemah ya bolehlah kita misalnya berkeluh atau bercurhat kepada suami, tapi dalam posisi saling menguatkan ya. Karena walau bagaimana ya kalau sama suami kan relatif masih sama-sama muda ya. Kita masih punya otot yang sama-sama kuat, tapi sama orang tua mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya ototnya sudah lemah ya. Ya, jadi jangan kita main adu otot sama orang tua ya dalam hal apapun ya. Jadi lebih kepada memaafkan, lebih kepada memaklumi. Ya, jadi kita mudah untuk lapang hati, ya. Lapang jiwa untuk menerima mertua kita apa adanya, tetap bisa menghargainya, ya, dan dengan senang hati memberikan perhatian siapapun mereka. Boleh jadi mereka ya secara sosial ekonomi lebih rendah dari kita gitu, tapi mereka tetap mulia, lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib untuk berbuat baik kepada mereka. Tetap memberikan pelayanan siapapun mereka, siapapun kita gitu ya. Ya yang namanya mantu ya tetap mantu gitu ya. Ya, ya kalau misalnya mertua sakit sampai harus istilahnya mohon maaf gitu ya mencebokinya, lakukan gitu dengan senang hati karena itu adalah peluang, fursah dari Allah. Jadi jangan ngedumel gitu, tapi lakukan dengan penuh keikhlasan karena itu kita bisa maknai sebagai perbuatan baik dan juga harapan kita untuk mohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dengan senang hati memberikan perhatian, pelayanan, pertolongan ya ketika mertua kita membutuhkan. Ya, jangan sampai saya kaget juga gitu ketika mendengar ahli rumah tangga itu memberi motivasi jangan sampai mantu itu tinggal sama mertua.
kiamat gitu ya. Ini saya bilang, wah ini banget gitu ya, duniawi banget gitu. Padahal kan berbuat baik sama mertua itu adalah birrul walidain gitu. Kok sarannya sangat kaku gitu. Kalau saya tidak setuju gitu. Ya saya justru ada saatnya kondisi misalnya orang tua kita atau mertua kita tuh udah lemah gitu. Fisiknya sudah lemah. Apa kita mau buang mereka begitu saja? Bagaimana gitu? Akhlak kita sebagai seorang anak ya. Padahal ketika kita kecil, ketika suami kita kecil, mereka lah yang memelihara kita semua gitu. Tapi kok ketika tua nggak ada perasaan. Nah itu jauh ya kalau Islam itu tidak seperti itu. Justru di saat mereka membutuhkan pertolongan, di saat mereka lemah, walaupun mungkin ya sikapnya kadang-kadang bikin kita harus mengelus dada, ya udah lakukan dengan penuh dengan kesabaran. Karena insya Allah itu merupakan pintu surga kita, itu merupakan pintu rezeki kita, pintu kemudahan hidup kita. Masya Allah. Jadi sampai ada orang yang mengatakan orang tua itu jimat buat anaknya. Banyak orang kan pengen sukses punya jimat gitu ya, melihara jimat gitu kan. Itu syirik kan. Sesungguhnya ada jimat yang syar'i ya bagi seseorang itu apa orang tuanya, mertuanya gitu. Jadi mereka itu keberadaannya itu seperti jimat. Sampai nih, mohon maaf ya, kalau budaya lain yang masih menghargai orang tua karena dunia itu ada ya, ada budaya tertentu ya. Dia itu menjadikan orang tua sebagai benar-benar kayak jimat hidup ya. Jadi kalau dia punya toko, orang tuanya tuh ditaruh di depan ya kalau buka toko supaya apa? Dia punya keyakinan tokonya bakal laris kalau di depan itu ada orang tuanya. Atau sampai ketika dia melakukan judi misalnya ya. Itu banyak ini saya dengar gitu ya. Kalau dia judi ya di sebuah kamar hotel misalnya dia akan sewa kamar sebelahnya untuk taruh orang tuanya. Supaya apa? Supaya dia menang judi. Jadi motivasinya tuh duniawi banget gitu. Tapi itu yang masih diyakini oleh sebagian budaya yang ada ya. Itu tentu tidak patut kita contoh ya. Kita mengikuti arahan Allah dan Rasulnya saja itu sesungguhnya memang seperti itu gitu. Mereka pembuka ampunan Allah, mereka pembuka Allah membuka hubungan dengan kita, membuka pintu rizki ya, masya Allah, pembuka pintu surga, masya Allah. Maka selalu mengingat dan menyadari bahwa mereka lah orang tua yang telah mendedikasikan hidupnya untuk merawat, mengasuh, dan mendidik anak mereka. Ya, jadi kitalah yang harus terus menyadari dan kita jadi kuat dalam menjalani hubungan kita dengan mertua kita bagaimanapun mereka. Ya. Kemudian kita juga harus mencoba mendekatkan ya, antara mertua dengan cucu-cucunya ya. Karena ada orang yang kayaknya anak itu adalah miliknya bukan cucu dari orang tuanya. Nah, itu nggak boleh ya. Karena sesungguhnya rugi kalau anak kita batasi ya dalam hubungan dengan saudara atau keluarga besar. Lanjut, nah ini baru masuk tips ya. 10 tips menjadi anak idaman. Ini saya dapat dari sebuah berita ya. Sebuah artikel ya di mana ini? Di theasianparent.com ya. Jadi kiat-kiat yang disampaikan di sini ada 10 hal ya. Berperilaku positif ya, tulus, membangun hubungan yang menyenangkan, menganggap orang tua atau mertua sebagai orang tua sendiri, kemudian peka terhadap perasaannya sebagai ibu yang mengandung, melahirkan dan merawat dan mendidik suami sang mantu ya. Harus peka gitu karena memang kadang-kadang seorang ibu itu ya kemarin saya waktu di Kerawang tuh ada yang nanya gitu. Dia bilang anak saya itu baru-baru SMA dia udah punya teman perempuan. Itu aja saya udah cemburu. Gimana ya Ustazah menghilangkan rasa cemburu itu gitu. Belum apa-apa udah cemburu. Nah ini. Jadi tanpa sadar kadang-kadang posesif ya seorang ibu terhadap anaknya ya sekian lama dia mendidik mengandung. Tiba-tiba pas anaknya gede senangnya sama perempuan yang jadi istrinya gitu ya. Jadi itu harus disikapi dengan bijak oleh sang istri ya. Harus peka gitu. Ini ibu ya. Bahkan ada kiat juga saya dengar dari seorang yang si suami itu pokoknya kalau dia dating sama ibunya, jadi sama ibunya sendiri dia janjian untuk makan berdua gitu ya. Istrinya tuh nggak pernah melarang. Ya karena itulah ya perempuan yang sangat berarti bagi suaminya. Ya jadi unik ya sampai ibu itu bisa gitu ngajak anaknya makan berdua gitu ya untuk jaga hubungan mereka. Masya Allah. Kemudian yang keempat, hormati sebagai orang yang lebih tua. Ya. Walau bagaimana mereka lebih tua. Mungkin pendidikannya lebih rendah dari kita, mungkin pengalamannya lebih sedikit, tapi mereka lebih tua. Ya, kita hormati tentu punya pengalaman ya dan punya perjuangan dalam hidupnya. Nah, itu kadang-kadang ini tanpa sadar ya, mantu-mantu yang pinter-pinter ini ya, kadang-kadang kayak nggak nganggep gitu. Mereka mungkin punya teman yang pinter-pinter sampai lupa bertanya sama mertua, sama orang tua gitu yang sesungguhnya punya pengalaman yang sama gitu.
Nah, ini hati-hati ya, apalagi anak-anak muda tuh, oh pokoknya udah banyak nih ya parenting sesama anak-anak muda gitu ya. Kadang-kadang iyalah kalau sama-sama muda ya memang mereka bisa gitu ya jadi punya persepsi perspektif yang lebih sama. Tapi sesungguhnya kan orang tua pun punya aspek-aspek hal itu yang patut untuk digali. Dan orang tua tuh paling suka kalau ditanya dan disuruh menjelaskan gitu. Nah itu jadikan itu sebagai satu sesi kebersamaan yang menarik ya antara mantu dan mertua ketika sang mantu dengan rendah hati bertanya gitu dan minta diceritakan bagaimana proses perjuangan sang mertua tadi. Nah, itu mereka ketika didengar, kita mendengarkan mereka itu mereka merasa dihargai. Jadi jangan sampai kita tuh nggak punya sesi ngobrol ya. Dan orang tua tuh sebenarnya paling suka didengar. Tapi kadang-kadang anak-anak itu suka nggak mau mendengar ya. Kenapa? Karena orang tua tuh sering mengulang hal yang sama. Nah, ini membutuhkan kesabaran tersendiri ya. Jadilah pendengar yang baik. Jalani proses pengenalan, proses pendekatan diri itu dengan penuh kesabaran. Berikan pelayanan yang terbaik, beri informasi yang menyenangkan dan patut diketahui. Ya. Bu, ini cucu ibu, tadi alhamdulillah jadi juara kelas, misalnya. Itu seneng ya orang tua tuh diberi info-info yang seperti itu. Meminta dan menerima saran. Jadi saran itu harus kita minta ya, karena kalau enggak mereka bisa kecil hati sama kita, dianggap nih mantunya udah pinter, udah nggak mau lagi, nggak butuh lagi info dari saya gitu ya. Kemudian mendekatkan anak-anak kita dengan mertua kita, lalu membangun komunikasi dua arah yang baik. Ya. Jadi memang apapun harus kita komunikasikan ya. Jadi jangan sampai kita berkomunikasi dalam kondisi emosi ya. Tapi misalnya ada catatan komunikasikan setelah kita diskusikan dengan suami ya, apakah hal itu perlu dikomunikasikan. Baik, kemudian lanjut ya, kiat sukses menjadi mertua. Ya, nah ini bagi kita ya para orang tua yang mungkin anak-anak sudah mulai besar ya cepat lambat mereka akan menemukan satu persatu ya jodohnya ya apakah dari bertemu sendiri atau kita yang mempertemukan ya pada rumah seperti saya anak-anak itu semua ya uh, dipertemukan ya sama saya dan suami ya karena memang mantu-mantu saya itu anak dari teman-teman ya seperjuangan. Nah, di sini kita perlu juga sebagai orang tua itu memiliki sikap ya dalam memilih mantu. Ya, ini ya memilih mantu itu bisa macam-macam ya aspeknya. Saya teringat dengan apa yang dinasehatkan oleh Buya Hamka. Dulu itu ibu saya setiap hari Rabu saya ingat Rabu sore pengajian di Al Azhar. Saya waktu itu masih usia 3-4 tahun lah ya. Mengajinya sama Buya Hamka ya. Jadi ada pengajian di bawah Masjid Al Azhar itu. Nah, salah satu materi yang beliau sampaikan itu saya masih ingat. Anak umur 4 tahun ya. Materinya tentang apa? Tentang memilih mantu ya. Jadi kata Buya ya, mantu itu kalau dia punya agama, baik akhlaknya, nilainya 1. Ya, ada 1. Kemudian dia mungkin pintar ya, tambah 0, 10. Mungkin dia anak keturunan baik-baik, tambah 0 lagi jadi 100. Mungkin dia pandai mencari rezeki, tambah 0 lagi jadi 1000. Dan lain-lain kebaikan itu tambah 0, tambah 0, tambah 0, sehingga nilainya tambah tinggi. Tapi semua 0 ini tidak ada artinya kalau tidak ada si angka 1. Mungkin pandai, tampan, kaya raya, ya viral, ya, kehidupan ekonominya luar biasa, tapi tidak ada agama dan tidak ada akhlaknya, maka 0 itu semua tidak ada artinya. Nah itu, kita harus punya kuat di situ ya, memilih mantu itu pertama, bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya. Itu yang paling utama. Karena orang yang beragama dan berakhlak, kalau dia suka dia akan memuliakan. Kalau dia tidak suka dia tidak akan menzolimi. Itu ya. Nah, secara duniawi, secara manusiawi, terimalah dia apa adanya, hargai ya walaupun mungkin dia bukan orang yang ganteng, mungkin dia bukan orang yang kaya, mungkin dia bukan orang yang berpendidikan sangat tinggi ya. Tapi dia orang beragama, orang berkepribadian, akhlak yang mulia itu sudah cukup kan. Karena nanti akan ada keberkahan. Ya, jadi pahamilah mereka, prinsip-prinsip hidupnya, sering-seringlah berdialog, tapi jangan terlalu mencampuri urusan mereka ya dan jangan terlalu membesar-besarkan berbagai permasalahan ya kadang-kadang kita masih belum pas padahal A B C ya udahlah gitu ya karena kita memang berbeda jadi hindari ya membesar-besarkan atau menyorot hal-hal yang kecil menjadi besar dan juga hindari prasangka-prasangka buruk dan jaga silaturahmi dengan menantu dan keluarganya. Baik, kemudian ini juga ada saran 10 tips menjadi mertua idaman bagi para menantu. Ya, yang pertama, usahakan
slide terakhir, usahakan menjadi mertua yang hangat bagi menantu. Buat dirinya, buat si menantu itu merasa diterima. Ya. Jangan paksa anak untuk kadang-kadang kamu milih ibumu apa milih istrimu gitu. Nah, itu jangan sampai ada pada titik itu. Jangan ya, karena sesungguhnya suami itu berat kalau dihadapkan pada kondisi seperti itu. Dan suami itu akan sangat senang kalau ibunya itu bisa kompak sama istrinya gitu ya. Insya Allah. Jadi bagaimana kita berusaha untuk menjadi ya orang yang sama-sama mendukung suami, baik antara istri maupun mertua ya. Kemudian sekali-kali pujilah mantu kita atas usahanya menjadi anak yang berbakti dan menjadi istri dari anak kita misalnya. Jadi itu perlu ya kita sampaikan, deklarasikan gitu ya, puji mereka. Lalu jangan membicarakan keburukan menantu kepada anggota keluarga lain dengan tujuan hanya cerita gitu. Kecuali kalau misalnya kita ngomong sama suami untuk menyelesaikan masalah itu beda ya. Tapi kalau sudah membicarakan, nggak perlu kita bicarakan. Ini mantu saya ini ngeselin banget. Tapi nggak ada tujuannya gitu, cuma mau curhat aja, mendingan jangan gitu ya. Kasihan ya. Kemudian hargai dan katakan terima kasih karena telah mencintai anak kita. Jangan memberi nasihat tanpa diminta. Ya, mereka sudah memiliki rumah tangannya sendiri. Biarkan mereka menyelesaikannya dengan baik tanpa ikut campur tangan orang lain. Iya, kabarnya. Kemudian jangan hanya berperan sebagai mertua, tapi juga usahakan menjadi orang tua, sahabat, teman, ya. Bisa saja kita hang out sama mantu gitu ya, belanja bareng, ngobrol, ya minum-minum teh. Lalu berusaha menjadi pendengar yang baik tanpa memihak pada anak atau mantu. Jadi ya di sisi yang netral, ya demi menjaga menyambung kembali keretakan hubungan jika ada di antara anak. Kemudian berpikirlah sebelum mengatakan sesuatu. Sayang. Ya, jadi ingat bagaimana perasaan kita kalau mertua kita itu juga ngomongnya nggak enak sama kita ya. Jadi kita berusaha untuk berbicara yang terbaik kepada mantu-mantu kita. Berpikir efeknya apa nih kalau saya ngomong begini misalnya gitu. Nah, ini beberapa tips yang bisa kita lakukan. Bisa jadi mungkin kita tidak perlu lakukan ya, tergantung pada sikon masing-masing. Tapi yang penting adalah tadi akar dari sikap kita itu adalah niat kita untuk birrul walidain, niat kita untuk menjaga silaturahmi, ya, dan niat kita kalau sama mantu untuk menjaga keturunan terbaik, insyaallah. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian uraian singkat padat, nggak tahu udah singkat apa enggak, karena memang materinya panjang dan lebar ya. Semoga bermanfaat ya, karena memang usia-usia kita ini kan masuk ya pada usia-usia menjelang menjadi tertua mungkin ya, dan selama ini sudah berjuang menjadi mantu yang baik. Semoga Allah memberkahi, memudahkan dan merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, Ibu Fitri ya, Ibu moderator, Ibu Emi, Ibu moderator kita. Silahkan. Jazakallahu khair, Ustazah. Masya Allah, materinya betul-betul mencas kembali hati kita. Ingat posisi kita sebagai anak. Dibuatin mantun. Masya Allah. Senang punya menantu ya, Ustazah. Iya, gimana? Baiklah, teman-teman semua, kita sudah dengarkan materi dari Ustazah tadi. Masya Allah, kita lihat kolom chat langsung ya, siapa tahu ada yang bertanya. Oh, ternyata tidak ada. Ya. Ya. Sudah jelas kayaknya. Boleh nanya dong, Ustazah. Oh, ada yang bertanya, silakan Mbak Yuni. Silakan. Afwan Ustazah, kami sudah tidak punya ibu dan tua. Ibunya suami udah nggak ada, ibu saya juga dua-duanya sudah tiada. Tapi kayaknya kami belum maksimal baik kepada mereka itu. Bagaimana saja ya agar kami bisa terus silaturahmi gitu, artinya
menjadi anak yang berbakti kepada orang tua walaupun mereka itu sudah tiada gitu saja. Jadi kalau suka sedih kalau ada yang bicarain orang tua gitu, ya Allah, saya belum sempat jadi anak yang baik gitu. Sama suami juga belum jadi anak dan menantu yang baik. Itu suka sedih banget, ya Allah, mereka bisa diambil lagi. Saya mau menjadi anak yang baik lagi gitu. Makanya ada nggak gitu kan pengganti ataupun gimana agar kami bisa tetap berbakti walaupun mereka itu sudah tiada gitu. Ya. Betul, betul sekali ya Bu Yuni ya. Langsung ya Mbak Moderator, Bemi. Ya betul sekali. Saya juga merasakan hal yang sama ya. Masya Allah, itu diciumin sama anaknya tuh Bu Yuni. Iya, saya juga merasakan hal yang sama ya. Ibu mertua dan mertua saya sudah wafat, ayah saya sudah wafat, ya tinggal ibu. Memang perasaan kita itu, Masya Allah gitu, seandainya mereka masih hidup, kita ingin berbuat lebih baik, lebih baik, lebih baik gitu ya. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan itu menjadi amalan yang makbulan, diterima oleh Allah. Namun sampai hari ini tentu kita tidak lepas mendoakan. Saya setiap habis sholat juga mendoakan satu persatu ya. Orang tua saya, bapak saya almarhum, bapak mertua saya, ibu mertua saya, ibu saya juga yang masih ada, saya doakan satu persatu, spesifik ya. Nah, itu sangat dibutuhkan oleh mereka, karena mereka berada di satu alam yang mana udah nggak bisa lagi beramal. Ya. Hanya berharap kiriman doa dari kita, kiriman permintaan ampun dari kita. Dan ingat, doa kita itu akan makbul kalau kita diridhoi oleh Allah. Maka apa? Perjuangan kita menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah, ya, dengan melakukan berbagai amal soleh, itu kita harus niatkan di antaranya juga untuk memuliakan orang tua. Saya selalu melakukan itu gitu ya. Saya selalu, ya Allah, sungguh boleh jadi kebaikan saya hari ini itu karena doa orang tua saya, karena perjuangan mereka. Bahkan saya selalu berpikir kakek saya, buyut saya, ya. Jadi kebaikan mereka berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya. Minta keturunan yang menyenangkan hati, ya. Boleh jadi itu kenanya di kita gitu, tanpa kita pernah mengenal mereka gitu. Jadi kita mendapatkan kebaikan dari mereka. Maka tinggal lagi bagaimana kita pun melanjutkan kebaikan yang pernah mereka berikan dengan melakukan amal yang terbaik sekarang. Jadi kalau kita mau berbaik sama orang tua, hari ini kita maka berbuat baik sama anak kita, sama cucu kita. Supaya apa? Supaya kebaikan orang tua kita turun menjadi kebaikan kita kepada mereka. Nanti pahalanya buat mereka. Dan kalau kita terhitung oleh Allah sebagai hambanya yang diridhoi, maka doa kita itu makbul. Kita ingin doa kita ini makbul, termasuk doa kita untuk mendoakan kedua orang tua kita. Ini kan ada Rasulullah menyampaikan seorang nenek tua di akhirat itu yang selesai dihitung amalnya, tapi Allah terus menaikkan derajatnya di sisinya. Saya dia bertanya dengan heran, kenapa nih ya Allah? Kan amalku udah selesai dihitung, kok engkau terus naikkan derajatku di sisimu? Maka Allah menjawab, ini karena doa anakmu yang soleh di dunia. Nah, ini perjuangan kita memuliakan orang tua kita, yaitu menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Dan juga kita dengan sadar ketika melakukan amal soleh, kita terus sambungkan, ini adalah hasil pendidikan orang tua saya. Seperti saya sendiri ya, saya dinamakan oleh orang tua saya, ayah saya Nurul Hidayah. Ya, saya selalu berterima kasih dalam jiwa saya, ya Allah, terima kasih kepada orang tua saya yang memberikan nama yang terbaik bagi saya. Karena nama itu kan doa, berarti orang tua saya mendoakan saya bisa menjadi cahaya atas petunjukmu ya Allah, ya bagi manusia di sekitar hamba. Ya Allah, Masya Allah, ini merupakan doa yang baik, harapan yang baik. Ya, terima kasih atas ini semua. Itu benar-benar memberi kekayaan jiwa. Kadang-kadang juga ketika menghadapi berbagai kemudahan hidayah dari Allah, itu saya selalu berpikir ini kebaikan orang tua, ini kebaikan kakek nenek, ya. Semoga Allah memuliakan mereka. Jadi itu. Nah, ketika kita sambungkan itu dengan berbuat baik sama anak kita, berbuat baik sama cucu kita sampaikan juga kakek mereka itu siapa, gitu, doakan mereka, itu akan menyambungkan kebaikan juga. Ya, dan ini juga akan membuat jiwa kita itu kaya gitu. Kaya itu bukan karena harta loh, bukan karena jabatan, bukan karena posisi, tapi kaya itu adalah ketika kita merasa dicintai.
Masalah sinyal nih ya Ustazah nih. Iya. Terganggu sinyalnya tadi Ustazah sebentar. Iya. Udah bisa lagi belum? Ya udah. Gimana? Sudah ya? Ya udah. Ya. Oke. Yang kedua, kita menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang kalau orang tua kita hidup atau mertua kita hidup itu pasti akan disikapi dengan baik oleh mereka. Ya, maksudnya misalnya orang tua kita punya adik, punya teman, ya, punya kerabat, ya, kita berbuat baik sama mereka itu nanti mereka senang gitu, karena kita melanjutkan apa yang dilakukan orang tua kita. Jadi menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang biasa dekat dengan orang tua kita itu juga bagus sekali, ya, menjadi amal yang melanjutkan kebaikan orang tua kita. Ya, mungkin itu secara spesifik ya, dua hal itu. Semoga Allah mudahkan kita terus ya menjadi manusia yang penuh dengan amal soleh sehingga kita diridhai oleh Allah. Dan ketika kita berdoa untuk kedua orang tua kita, doa kita itu adalah doa yang makbul, ya, memuliakan kedua orang tua kita di akhirat, karena mereka itu hanyalah tinggal menunggu doa-doa kita. Amal mereka sudah selesai, ya, tinggal gimana nih anak keturunannya, apakah melakukan hal-hal yang menambah derajat kemuliaan bagi mereka. Dan juga menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang putus karena hubungan mereka sudah wafat, ya, kita jalin lagi. Kita datangi saudaranya, kita datangi adik kakaknya, ya, kita berbuat baik sama mereka, kita bantu kalau ada kekurangan, dan juga mungkin sahabat-sahabatnya, itu akan sangat menyenangkan, insya Allah. Itu Bu Yuni, ya, semoga bermanfaat, ya, insya Allah mudah-mudahan barokah, amin. Jazakallah Ustazah. Iya, Bu Yuni. Ya, semangat kita ya Mbak Yuni ya, sama kita udah nggak punya mertua lagi. Kita hanya bisa melanjutkan bakti kita dengan meneruskan ke anak-anak kita seperti yang sampai Ustazah tadi. Ya. Semoga semua ya, semua di sini ibu-ibu yang hadir ya diberkahi oleh Allah, dimudahkan menjadi mantu yang baik, yang berkah, yang diridhai oleh orang tua, dan juga menjadi mertua yang baik, ya, dapat mantu-mantu yang baik, dapat besan-besan yang baik, ya, insya Allah mudah-mudahan bisa dapat besan teman seperjuangan, ya. Kalau saya kan biasanya itu Ibu Sinta, Santi, pengurus Salimah juga, ya. Ada juga Ibu Aneta, itu juga dari dulu ngaji bareng sama saya waktu gadisnya di Lampung, ya. Ada juga Ibu Tuti, itu juga sejak anaknya bayi ya udah ketemulah kita di majelis-majelis ilmu gitu. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan semua buat ibu-ibu di sini bertemu dengan mantu-mantu terbaik. Amin ya rabbal alamin. Mudahkan Allah membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian. Nah, di sini juga ada Ibu siapa nih? Bu Puji, ya, ada di Lampung Utara. Ini lagi di tempat besan saya nih kayaknya. Besan saya di Lampung Timur, ya. Alhamdulillah barokah buat semuanya. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.